Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalankan ibadah saum Ramadan, selain kita diperintahkan untuk menghindarkan dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, kita juga dianjurkan untuk menghindarkan diri dari beberapa hal yang dimakruhkan. Apa saja yang dimakruhkan? Menurut para ulama ada beberapa hal yang dimakruhkan. Yang pertama adalah melakukan puasa wisol. Apa itu puasa wisol? Puasa wisol itu artinya menyambung puasa. Ketika azan maghrib sudah berkumandang, dia tidak segera berbuka, tapi melanjutkan puasanya sampai keesokan harinya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diikuti oleh para sahabat. Kemudian Nabi melarang para sahabat melakukan puasa wisol dan mereka pun protes. Kenapa kami dilarang sedangkan engkau berpuasa? Kira-kira demikian jawaban para sahabat. Maka kemudian Nabi menjelaskan, aku tidaklah seperti kalian. Sesungguhnya ketika aku menyambung puasa, Allah lah yang memberi aku makan dan memberi aku minum. Maka sunnah bagi kita setiap waktu berbuka puasa, kita berbuka puasa. Kemudian yang kedua adalah yang dimakruhkan saat melaksanakan ibadah puasa Ramadan bercumbu dengan pasangan, dengan istri atau dengan suami. Meskipun memang ada riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Aisyah ketika sedang berpuasa, bahkan mencumbu Aisyah. Tetapi satu catatan, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan orang yang paling pandai dalam mengelola hawa nafsunya. Sementara kalau kita sebagai manusia biasa, khawatirnya adalah ketika mencumbu istri atau bercumbu dengan suami, maka nanti akan kelanjutan dan ini akan mengakibatkan bisa membatalkan puasa, bahkan kafaratnya sangat berat, yaitu 2 bulan berpuasa secara berturut-turut. Kemudian yang ketiga adalah berlebih-lebihan dalam hal-hal yang mubah. Sebagian ulama itu memakruhkan di siang hari Ramadan memakai wewangian yang terlalu wangi. Bahkan termasuk ketika saat salat Jumat ataupun saat adzan Jumat. Meskipun ini tidak disepakati oleh seluruh ulama. Hanya saja maksudnya adalah apabila kita sebagai seorang laki-laki memakai wewangian ketika akan melaksanakan sholat seperti sholat Jumat, hendaklah sekedarnya saja, jangan terlalu berlebihan. Adapun bagi wanita memang memakai wewangian dan keluar dari rumah ini terlarang berdasarkan pada beberapa hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang keempat adalah dimakruhkan juga bagi orang yang berpuasa sengaja mengumpulkan air ludah di mulutnya. Kemudian setelah terkumpul banyak dia telan dan dia telan ya, bukan dia minum. Kalau minum dari luar ya, dia telan. Ini adalah juga makruh meskipun itu berasal dari dirinya sendiri. Dan bahkan kadang-kadang maaf ya, kita membayangkannya saja agak geli ya. Maka sebaiknya hal seperti ini dihindarkan. Kemudian yang kelima adalah meskipun boleh ya bagi seseorang untuk mencicipi sedikit masakan ya, sekedar tahu rasanya sudah asin atau belum kemudian dia keluarkan lagi, namun juga ini tetap hukumnya dimakruhkan oleh sebagian besar ulama karena khawatir akan ada yang tertelan dan berpengaruh terhadap ibadah puasanya. Lantas yang keenam juga dimakruhkan ketika sedang berpuasa itu berlebih-lebihan ketika berkumur-kumur. Jadi ketika berkumur-kumur itu berlebih-lebihan, apalagi bahkan sampai di gitu ya, sampai ke ujung kerongkongannya. Ini sangat potensial akan masuk ke dalam. Kalau itu masuk ke dalam, maka puasanya bisa batal. Karena dia dengan sengaja memasukkan air ke mulutnya untuk kumur-kumur dan dia sengaja berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur, maka dihindarkan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah hindari juga terlalu banyak ngobrol yang atau bahkan arahnya ke debat kusir. Ini juga dimakruhkan meskipun tidak membatalkan puasa, tapi dimakruhkan. Lebih baik kita gunakan untuk zikir, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan, walaupun dibolehkan ya, yaitu berbekam, namun berbekam ini juga merupakan salah satu hal yang jika tidak ada hajatnya maka ini dimakruhkan. Namun ketika ada hajat, ya kurang sehat dan lain sebagainya, maka berbekam di siang hari Ramadan termasuk diambil darahnya selama tidak menimbulkan efek lemas atau menimbulkan mudarat bagi orang yang shaim, maka itu boleh. Termasuk boleh juga adalah donor darah di siang hari Ramadan selama tidak menimbulkan efek lemas yang kemudian menjadikan orang yang berpuasa tersebut tidak sanggup melanjutkan puasa. Kalau seperti itu maka menjadi tidak boleh. Namun sekedar berbekam, sekedar mengambil darah untuk donor darah ya, selama tidak memberikan mudarat kepada orang yang melakukannya, maka itu hukumnya boleh-boleh saja. Dan yang terakhir adalah yang kesembilan, itu melakukan siwak atau sikat gigi. Ada sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh salah seorang sahabat, aku
menghitung Nabi sering sekali, banyak sekali bersiwak di siang hari Ramadan sampai waktu siang. Tetapi setelah matahari tergelincir, yaitu setelah zuhur sampai dengan maghrib, Nabi tidak pernah melakukan siwak lagi atau sikat gigi lagi. Nah, oleh karena itu dari sini ulama menyimpulkan bahwa boleh hukumnya bergosok gigi atau bersiwak, tapi sebaiknya hanya sampai zuhur saja, dan itu pun harus ekstra hati-hati. Jangan sampai ada sesuatu yang kemudian ketelan ke dalam kerongkongan kita, ya. Dan kalau sudah waktu zuhur sampai dengan maghrib, maka dimakruhkan untuk melakukan siwak atau gosok gigi. Mudah-mudahan Allah jaga puasa kita, dan lagi-lagi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah menyampaikan kita pada derajat takwa dengan ibadah puasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.